Inilah 13 haromah Gus Maksum yang terkenal fenomenal. Like, comment, and subscribe. Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari atau Gus Maksum lahir di tanggal 8 Agustus tahun 1944. Beliau merupakan seorang ulama top yang berkarisma tinggi dan dikenal sangat fenomenal sebagai seorang pendekar sakti di masa-masa mudanya. Mewarisi darah tokoh ulama elit perjuangan yaitu Kiai Haji Abdul Karim, menjadikan Gus Maksum sebagai seorang santri yang memiliki wawasan ilmu agama yang sangat luas, serta melahirkan karakter berbudi luhur, berbakti kepada orang tua, dan patut kepada guru-gurunya. Di sisi yang lain, perjalanan hidup Gus Maksum di masa mudanya juga sangat tekun dalam mempelajari sanad keilmuan di bidang seni bela diri dan olah kanuragan. Tak mengherankan, karena sejak kecil Gus Maksum memang sudah memiliki tanda-tanda, memiliki haromah kesaktian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sajian lengkap beberapa kisah fenomenal haromah kesaktian pada diri Gus Maksum kecil, muda, dan dewasa yang berhasil kami rangkum untuk para subscriber channel ini dari berbagai sumber media. Haromah Gus Maksum kecil yang pertama. Tubuh Gus Maksum kecil dililit seekor ular. Dikutip dari laman subscribe.com yang diunggah oleh Pagar Nusa Mijen, Gus Maksum yang kecil pernah dililit seekor ular. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian ini berlalu begitu saja dan Gus Maksum kecil tetap aman. Yang kedua, Gus Maksum melompat melayang di tiang masjid. Bersumber dari laduni.said, diceritakan bahwa Gus Maksum kecil sering terlihat melompat melayang dari tiang ke tiang masjid di Kanigoro. Kejadian ini sering disaksikan oleh santri dan jamaah di sana. Yang ketiga, berputar di atas piring. Haromah Gus Maksum yang mampu berputar cepat di atas piring tanpa pecah, laksana gangsing. Kejadian ini menjadi sorotan orang-orang yang menyaksikannya. Yang keempat, menghempaskan seekor kuda di usia yang masih belia dengan tubuh yang tidak lebih dari 20 kaki. Gus Maksum kecil mampu melempar kuda seperti sandal jepit. Keempat haromah ini dilakukan Gus Maksum saat usianya masih di bawah belasan tahun. Haromah yang kelima, menjinakkan berbagai jenis binatang buas. Salah satu keunikan dari Gus Maksum adalah beliau sangat gemar memelihara binatang buas seperti ular, buaya, orang hutan hingga harimau. Di salah satu kejadian yang pernah terjadi saat memasuki masa remaja, Gus Maksum pernah membantu salah seorang familinya untuk memasang lembu bajak di sawah. Ketika hendak memasangnya, tiba-tiba lembu itu mengamuk dengan spontan menerjang kuat ke arah dada Gus Maksum. Kejadian di luar nalar pun terjadi di saat bersamaan. Gus Maksum malah menangkis sepakan lembu itu dan berbalik, menikam, kemudian melemparnya. Lalu menjinakkan lembu itu dengan cepat. Sontak membuat orang di sekitar yang menyaksikan kejadian itu pun terheran-heran. Karena lembu itu terpelanting beberapa meter jauhnya. Menanggapi kejadian tersebut, Gus Maksum hanya berkata bahwa semua hanyalah kebetulan saja dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Haromah Gus Maksum di usia muda. Yang keenam, di usia 14-15 tahunan, Gus Maksum pernah dikeroyok dan bertarung sendirian melawan belasan orang yang terduga orang-orang komunis. Kejadian itu terjadi di alun-alun Kediri. Saat sedang berjalan, Gus Maksum tiba-tiba didatangi oleh belasan orang tak dikenal dan langsung menyergap. Namun, refleks cepat Gus Maksum mampu menghindari serangan orang-orang misterius tersebut. Dengan keahlian bela dirinya, Gus Maksum membalikan keadaan dengan memojokkan mereka semua. Karena merasa tidak mampu lagi menyerang Gus Maksum, akhirnya orang-orang misterius itu berlarian menjauh ke satu amukan Gus Maksum yang semakin mengerikan. Yang ketujuh, karomah rambut api. Di antara kisah yang sudah dibahas sebelumnya, haromah Gus Maksum inilah yang sangat fenomenal dan melekat di penjuru Karesidenan Kediri, yaitu Gus Maksum sang rambut api. Tumbuh di lingkungan pesantren,
Memiliki gaya rambut gondrong adalah hal biasa. Namun, memasuki era Orde Baru, rambut gondrong dilarang oleh negara. Kala itu, Gus Maksum terjaring razia dan akhirnya harus dipotong rambutnya oleh petugas. Santri lain yang berpenampilan rambut gondrong dengan mudah digunduli. Lain ceritanya dengan rambut Gus Maksum. Petugas silih berganti mencoba memotong rambut Gus Maksum, namun semuanya gagal dan berujung pada momen fenomenal. Rambut Gus Maksum yang tidak mempan dipotong dan mengeluarkan percikan api. Sontak membuat semua orang kaget dan memutuskan untuk tidak jadi memotong rambut gondrong Gus Maksum. Menurut berbagai sumber, rambut gondrong Gus Maksum yang tidak mempan dipotong merupakan ijazah dari gurunya, yaitu Habib Bahrun Merican Kediri. Haromah Gus Maksum yang ke-8 mampu melawan puluhan jawara silat secara bergantian. Pada usia 16 tahun, Gus Maksum diundang dalam sebuah acara gelanggang jawara di Kediri Timur. Acara tersebut dihadiri orang-orang dari berbagai aliran perguruan. Namanya yang tersohor di dunia persilatan menjadikan Gus Maksum muda menjadi tamu istimewa pada acara tersebut. Seolah-olah dijadikan pion bagi para jawara. Gus Maksum dipaksa terus maju meladeni keinginan mereka. Namun bekal bela diri yang matang serta fisik yang prima, tantangan ini pun bukanlah hal yang sulit. Terbukti dari total puluhan lawan yang dihadapi, semuanya ditaklukkan dengan sangat mudah. Yang ke-9, Haromah Gus Maksum dewasa. Ditakuti oleh bangsa jin, ketekunan Gus Maksum dalam belajar ilmu agama dan ilmu kanuragan olah batin dari beberapa sosok guru yang hebat membuat keahlian Gus Maksum semakin matang dan terasa. Salah satu yang paling diingat masyarakat kala itu adalah Gus Maksum yang mampu menyembuhkan orang yang diganggu jin hanya dengan melihat saja. Diceritakan kisah lainnya, Gus Maksum konon mampu menaklukkan patih jin bernama Jin Dempul yang sering mengganggu orang-orang yang imannya lemah. Yang ke-10, tidak bisa disantet. Memasuki era 90-an masa Orde Baru, santer terdengar ada banyak ninja misterius yang menarget para ulama dan kiai di seluruh Indonesia untuk dilenyapkan. Suasana semakin mencekam. Hingga akhirnya pada suatu momen, Gus Maksum menawarkan diri kepada sahabat dekatnya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang kala itu menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, untuk lebih dekat dengan beliau dan menginap di kediaman Gus Dur. Firasat Gus Maksum memang tidak pernah jauh. Benar saja, kala itu di malam hari saat Gus Maksum sedang beristirahat, tiba-tiba muncul bayangan disertai cahaya silau yang menuju ke arah Gus Maksum. Mendekat bagaikan sudutan api yang semakin dekat semakin membara. Namun dengan santainya Gus Maksum nyeloteh. Banyolanta! Dengan sekejap api itu terbang ke atas menembus atap dan meledak seketika. Hal ini sontak membuat beberapa orang di dalam rumah keluar dan mengecek bunyi ledakan itu. Hal serupa juga pernah terjadi saat Gus Maksum menginap di sebuah desa Wilayu Genteng, Banyuwangi. Karomah ke-11, selamat dari sabetan senjata tajam. Kejadian tersebut terjadi ketika Gus Maksum baru saja selesai mengisi pengajian dan hendak berkunjung ke rumah pengasuh pesantren Al-Bukhari di Ponorogo. Di tengah perjalanan, tanpa diduga, ada seseorang yang tiba-tiba menyabet punggung Gus Maksum dengan senjata tajam. Sontak membuat kaget orang-orang yang menyaksikan langsung kejadian itu. Jika dilihat dari sobekan pakaian yang dikenakan beliau, nampak sangat jelas dan dipastikan akan mengakibatkan bekas luka yang sangat fatal di tubuh beliau. Namun dengan tenang Gus Maksum memilih untuk melumpuhkan lawannya terlebih dulu. Setelah insiden tersebut, Gus Maksum melanjutkan perjalanan ke kediaman Kiai Mukrim, pengasuh pesantren Al-Bukhari, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Haromah ke-12 menyadarkan anak durhaka dengan sepucuk surat misterius. Pada suatu hari, Gus Maksum kedatangan tamu dari Semarang, Jawa Tengah. Mereka menceritakan keluhan atas perilaku anaknya yang susah dikendalikan, suka mabuk-mabukan, pergi ke lokalisasi, hingga mengancam membunuh orang tuanya.
Alih-alih mendapatkan obat yang diharapkan, ternyata Gus Maksum malah memberikan sebuah surat misterius untuk dibacakan kepada sang anak atas izin Allah. Surat yang diberikan Gus Maksum dibacakan dan sang anak pun mulai berubah dan mudah dikendalikan. Aroma Gus Maksum yang terakhir yang tak kalah menggemparkan jagat raya adalah momen saat Gus Maksum mengempaskan puluhan orang saat konser Iwan Fals di Jakarta. Dikutip dari laman Tebuireng Inisiatif, kejadian ini bermula saat Gus Maksum selesai menghadiri acara ijazah kubro. Di tempat yang sama ada konser besar Kantata Takwa Samsara yang diadakan oleh Iwan Fals. Diawali dengan kejadian anarkis para penonton yang memaksa naik panggung untuk menyalami dan memeluk Iwan Fals. Kemudian dicegah oleh panitia penyelenggara konser. Berbagai himbauan tidak digubris dan panitia pun kewalahan, sehingga membuat acara semakin berbahaya. Terjadilah tindakan brutal dari beberapa penonton yang akhirnya melakukan pelemparan beberapa benda ke arah panggung. Melihat kejadian ini pun Gus Maksum semakin geram dan turun tangan. Dengan tindakan tegasnya, Gus Maksum mengayukan tangan ke arah penonton dengan teriakan keras, "Silahkan maju kalau berani." Tiba-tiba, serentak para puluhan penonton terhempas ke belakang dan berjatuhan, seolah-olah ada angin topan yang menerjang. Itulah 13 karomah Gus Maksum terfenomenal yang berhasil kami sajikan untuk Anda. Subscribe for more content.